Ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga selalu dalam lindungan Allah beserta keluarga dan seluruh umat mukmin. Amin. Izin bertanya Ustadz, apa semisal ayah saya sakit berkenaan dengan kejiwaan, lalu saya menyembunyikan dari teman atau orang lain selain keluarga dekat yang tahu dengan tujuan agar tidak menjadi bahan pembicaraan. Karena tidak jarang hal seperti ini menjadi bahan bulian Ustadz. Saya takutkan saya tidak siap mendengarnya, sehingga saya berkata bahwa beliau sehat dan menjelaskan beliau seperti orang sehat pada umumnya. Karena qadarullah ayah dan ibu saya berpisah. Saya ikut ibu, jadi teman-teman saya atau orang lain yang awam bertanya, saya jelaskan seperti itu. Apa itu termasuk berkhianat Ustadz? Dan kelak di hari kiamat akan tetap dinampakkan rahasia ini Ustadz? Jika iya, bagaimana? Apa harus menceritakan yang sebenarnya dan meminta maaf, atau cukup berhenti menjelaskan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya gitu Ustadz? Mohon doanya Ustadz, semoga mohon doanya untuk kesembuhan ayah saya Ustadz. Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Semoga Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita dan menyembuhkan yang sakit di antara umat Islam ya. Ahibati fillah. Berkaitan dengan aib. Kita tahu aib itu bukan untuk diceritakan. Orang sakit jiwa itu kekurangan yang nggak perlu diumbar dan diceritakan. Bagaimana kalau kita ditanya? Ya sampaikan. Dengan jawaban yang multi tafsir. Kita sampaikan, antum bapak antum di mana? Disampaikan, pisah sama ibu. Semoga Allah ya mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Ya udah, cukup seperti itu. Kalau ada orang yang tanya detail, nggak perlu dilayani. Udahlah, antum nggak usah ngurusin abah ana, doakan abah ana. Jadi karena ada orang-orang yang mencampuri urusan yang nggak berguna buat dia. Sedangkan karena ini berkaitan dengan aib ayah kita, kekurangan ayah kita, maka kita tidak perlu menceritakan. Jadi seperti mata rantai yang diputus, sudah nggak usah dilanjutin. Cuma bagaimana cara kita berbicara dengan mereka. Dan boleh jadi kita cerita dengan orang yang berilmu, dengan harapan orang itu mendoakan. Karena tadi kan, kalau dia bercerita dengan kawan-kawannya jadi bahan bulian. Akhirnya kita menjadikan bahan buat kawan-kawan untuk berbuat dosa mereka. Kasihan juga mereka. Sehingga kita menutupi tentang orang tua kita bukan khianat. Cuma tadi, tanpa harus berbohong. Jadi bohong yang diperbolehkan itu 3. Bohong dalam peperangan, bohong dalam rangka mendamaikan 2 orang yang bertikai, dan bohong dalam omongan suami istri rayu-merayu di antara mereka. Itu diperbolehkan. Adapun hal ini sebenarnya tidak masuk. Cuma bagaimana engkau menutupi celah tersebut agar teman-teman nggak berbuat dosa. Bukan tadi dikatakan, Anda belum siap dibully. Enggak. Tapi kesian sama kawan-kawan. Kalau akhirnya mereka berbuat dosa, menjelek-jelekkan orang tua kita, mereka berdosa. Maka kita tutup supaya mereka nggak punya bahan ini. Dengan cara apa? Tanpa berbohong, tapi ya menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan mereka dengan ucapan-ucapan tadi yang multi tafsir, atau kita ngomong ya pisah dan orang tua anak nggak sama anak. Selesai. Ada wallahu a'lam.